Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wal-'aqibatu lil muttaqin, la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di video ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dan berkahnya. Dan ya, pujian kita kepada Allah kita sertai dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW tentunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kegiatan ekonomi yang akan menjelaskan kepada kita bahwa kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang sangat prinsipal, sangat penting di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang mekanisme yang dibutuhkan di dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang atau manusia seluruhnya. Di sini kita akan fokus membahas tentang masalah pasar, bahwa pasar itu dijadikan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan semua orang. Siapa orang yang ingin butuh sesuatu, silakan dia datang ke pasar. Bagi siapa yang sanggup menyediakan ke produk-produk atau kebutuhan atau sumber daya alam atau bahkan sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka silakan dia menjual di pasar. Inilah mekanisme yang diperlukan di dalam pemenuhan kebutuhan. Bagaimana Islam melihat mekanisme ini, apakah dia itu bernilai atau tidak bernilai? Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang ini. Yang pertama, surat Kahfi yang menjelaskan ketika Ashabul Kahfi sadar dari tidurnya yang panjang 300-an tahun lebih, kemudian salah seorangnya diutus untuk ke kota. Di dalam ayat itu disebutkan faba'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah, yaitu utuslah salah seorang dari kalian ke kota. Untuk apa? Falyanzur ayyuha azka ta'aman, yaitu hendaklah dia mencari melihat nantinya makanan yang suci, falyatikum birizqim minhu, maka datangkanlah dia atau dia membeli itu sebagai rizki darinya. Dalam arti kata, kita simpulkan di sini, orang-orang dulu pun paham bahwa yang taat-taat kepada Allah, yaitu Ashabul Kahfi, yang tentang dia terkenal dengan mempertahankan ketauhidan di kerajaan Roma waktu itu, dia itu pergi ke pasar untuk apa? Falyanzur ayyuha azka ta'am, yaitu untuk mencari ta'am, yaitu makanan yang azka, yang suci, yang bukan hanya sekedar halal tapi betul-betul dia itu suci, berarti high quality. Nampaklah di situ bahwa pasar itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Al-Quranul Karim atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika orang Quraisy membantah kerasulan bahwa mereka mengkritik, kenapa Allah ngutus ini orang keluar masuk pasar, makannya sama dengan kita, kok jadi rasul? Tapi Allah bantah dalam surat Furqan ungkapan ini, bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga, wa ma arsalna minar rusuli min qablikum min qablik, yaitu sebelum Rasulullah itu tidak diutus pada rasul, illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq, bahwa mereka itu juga keluar masuk pasar kemudian mereka juga makan sebagaimana makannya orang-orang biasa bahwa kegiatan pasar itu adalah kegiatan yang dari dulu-dulu udah ada untuk difungsikan di sisi kegiatan pemenuhan kebutuhan. Maka yang penting di sini
bukanlah sesuatu anggapan ya kejelekan, anggapan negatif tentang dunia pasar. Karena banyak orang mengatakan bahwa pasar itu adalah tempatnya para setan. Maka bukan sebuah kebahagiaan ketika kita ke pasar. Padahal apa gitu ya? Dengan pasar itulah orang-orang memenuhi kebutuhannya. Tinggal kita pastikan apakah pasar itu menyediakan makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang suci, pemenuhan kebutuhannya secara transaksi yang halal. Inilah yang perlu ditekankan. Maka banyak ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Bahwa keimanan dijadikan sebuah landasan di dalam pertukaran hak milik. Saya punya uang, di pasar ada barang yang saya perlukan, maka saya tukarlah uang itu menjadi milik milik penjual, dan barang yang dijual itu menjadi milik saya. Ya, ini adalah sesuatu transaksi yang dipilihkan oleh Allah kepada kita dalam pemenuhan kebutuhan. Dan transaksi itu ada di pasar. Bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita tidak memiliki pasar atau tidak memiliki transaksi pertukaran hak milik ini yang diridhai oleh Allah, apa yang terjadi? Kita pemenuhan kebutuhan masing-masing. Mau cari nasi, silakan cari. Tanam padi masing-masing. Kalau ingin berpakaian, bikin pakaian masing-masing. Coba bayangkan Bapak Ibu kaum muslimin ya, bahwa ini adalah sesuatu kehidupan yang sangat susah dan sangat menyusahkan. Dan apalagi kalau orang memaksakan kehendak ketika dia temukan pemenuhan kebutuhan itu di sisi orang lain, ya kemudian dia paksa dengan kemampuan dia, ya dengan kekuatan dia, dengan kekuasaan dia merampas hak milik tadi, sehingga apa? Yang kuat nanti menindas yang lemah. Karena apa? Ya, sistem atau akad atau cara kegiatan di dalam pasar ini tidak memenuhi ya keredoan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang berhadir ya, bahwa ya kita di sini ya yakin ya kegiatan pasar itu ya betul-betul dituntut dalam al-Islam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasar itu adalah tempat yang sangat mulia di dalam pemenuhan kebutuhan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Jumat yang berhadir, bahwa ya dari situ kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan wahyu hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak bercerita tentang kegiatan ekonomi ini. Ya mudah-mudahan kita paham dan tidak bisa memisahkan antara al-Islam dengan ekonomi, tapi itu adalah sebuah kesatuan untuk menghamba kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.